dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salah satu ikhtiar kita dalam meningkatkan tahap demi tahap menjelang bulan Ramadan. Biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir bulan Syaban beliau selalu memberikan sebuah motivasi kepada para sahabat, mengingatkan kembali datangnya bulan Ramadan. Walaupun sebetulnya saum bulan Ramadan itu berjalan tiap tahun, tetapi Nabi di akhir atau di akhir Syaban, di akhir bulan Syaban itu selalu memberikan informasi kepada para sahabat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, di zaman baru lagi, di zaman Nabi kan kehadiran kudu di bejaan ya, tong boro-boro ulah Nabi wae ka para sahabat, upami ayeuna aya kasayang diwartosan heula, cacakan di bejaan wae panjami teu nurut wae, komo lamun teu di bejaan. Bapak lihat ibu, bagaimana orang mau melakukan sholat saja itu tiap waktu dikasih waktu, atau di setiap waktu dikasih adan. Tinggal we jamnya aya adan wae teh sadayana sholat. Komo lamun waktu sholat teu make adan. Ya. Jadi sebetulnya sesuatu yang disampaikan oleh Nabi itu tiap tahun Rasul berdiri, khatobah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul berdiri berkhutbah di saat di depan para sahabat, dan beliau menyampaikan katanya bahwa hari ini adalah akhir di 10 hari bulan Syaban. Nah, Rasulullah kemudian mengingatkan terus para sahabat, Pak. Jadi kalau seandainya kita, ibu-ibu, bapak-bapak, menjelang bulan Ramadan, kemudian ada takhid, namanya ya, takhid memotivasi, maka itu adalah sesuai dengan sunnah Nabi. Sesuai dengan sunnah Nabi. Apalagi pada saat ini kondisi dan situasi berbeda, karena bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tidak salah ya, tahun kemarin kita ini bulan Ramadan tahun kemarin sama sekali di off gitu kan, tidak ada aktivitas apapun. Sebagian hampir 80% mesti di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan tahun ayeuna mah tong aya deui naon sababna, sabab kaurangna kita terpuguh bae teh. Anas ngadaguan corona anu kieu kene geuningannya. Mata ayeuna mah engke sok lah pengajian tarawih jalan deui we. Naon sababna? Da corona mah kieu kene atuh Pak. Ya. Kieu kene aslina. Kenapa? Karena saya membaca ya situasi pada saat ini, ya, membaca situasi pada saat ini. Ada dua hal ya Pak ya, di sedikit aja dulu. Ini mah bari sapuju, bari henteu mangga kumaha ibu-ibu, kumaha bapak-bapaknya. Ada dua hal. Yang pertama, ahli epidemiologi Profesor Dr. Bambang Subagio mengatakan seperti ini. Corona di Indonesia tidak akan hilang. Tidak akan hilang. Tetapi dia akan bermutasi ke tubuh setiap orang, dan dia si virus akan tertidur, tetapi tidak menularkan. Itu Pak ya, Bu ya. Ya, jadi ini yang ngomong bukan saya, cuman saya ngambil dari omongan orang, ya kan? Ya, kata beliau, ahli epidemiologi, corona di Indonesia tidak akan hilang, tapi dia akan bermutasi di tubuh seseorang, seluruh rakyat. Dan pada saat itu si virus tidak menularkan, tetapi tertidur. Berarti kalau setiap orang ada virus itu, berarti bapak-bapak, ibu-ibu, setiap orang tidak menularkan, begitu kan? Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu, ketika konsepnya seperti ini, maka saya menyimpulkan begini. Berarti bapak ibu setiap hari ketika terus diikuti dengan rasa takut ini, sebetulnya corona nawai besare. Ya, corona nawai itu ayeuna sudah tertidur begitu kan. Ibu bapak tinggal merhatoskeun di jalan, sakit tuh ayeuna di jalan tinggal pabeulin kitu macet. Ieu mah sanes new normal, ieu mah normal.
Sok berarti ngapunten ku Bapak ku Ibu perhatoskeun. Artinya apa? Manusia masing-masing sudah memiliki herd immunity. Dia sudah kuat masing-masing. Malah akhirnya jadi geus ieu keun bae. Kumaha kewe begitu dikidukeun teh beuki kuat antibody teh. Cuek we mata pa cuek-cuek jeung COVID. Nya asli apa? Bu ieu mah pokona mah nah COVID nu cuek atau urang nu cuek tinggal kitu ayeuna mah. Karena apa? Karena saya memperhatikan kalau betul ini bahaya, ya, kalau betul ini bahaya, dari 1,5 juta orang yang kena di Indonesia, yang sembuh sudah 1.380.000 orang. Ieu teh ubarna can aya, tapi anu damang loba sakitu we atuh. Ada ngaruh gitu. Ya udah setengah naon, gini aja. Kalau ada orang yang tidak percaya pada virus, itu nggak apa-apa, biarin aja. Naon sababna dajal mah tilu, anu percaya, aya nu henteu, aya anu cuek. Dajal mah kitu, Pak. Nu percaya aya, nu teu percaya aya. Malahan aya anu pipi-pipi percaya jeung henteu aya. Model di masker ditolongkeun mah ieu na irungna kan eta teh percaya jeung teu percaya eta teh. Kan aya nu dibuka teh percaya, aya anu leupul percaya, aya anu sabeunana irungna lo. Nah gitu kan mah kenana. Ada ngerat teh stres. Aya eta sakinten Pak irungna lo. Aya nu sabeunana di masker teh sakitan. Kadieu keur tuang, kadieu nutupan. Nah, aya nu dibuka teh gini masker teh dibuka kieu, pengkot tuang lep kayak gitu nya. Jadi saya kira itu termasuk masalah vaksin. Walaupun sudah ada keputusan ulama, tetap jangan ditiru. Weh, aya nu percaya vaksin teh bener, aya nu teu percaya aya anu cuek aya Pak. Terus Ustaz kumaha biasa weh. Dan tidak perlu ada sesuatu dari siapapun. Kenapa? Karena emang orang itu begitu setiap hari. Bu, punten Pak, bujeng-bujeng virusna. Jelema nu teu percaya menciptakan virusna we loba sakitu we. Orang ada percaya pada Tuhan ada kan? Yang tidak percaya pada Tuhan ateis ada kan? Ada orang yang dia setengah-setengah antara percaya dan menuntut adanya Tuhan. Itu juga banyak. Kenapa? Kalau sekarang orang harus percaya semuanya bahwa virus itu ada, kan capek kalau karena antep itu percaya jangan percayanya kembali antep. Kenapa? Terhadap Allah yang menciptakan virus saja manusia banyak yang tidak percaya dan beriman. Ya, berarti kumaha? Jalan, Pak. Kenapa? Karena ini kunci yang harus kita pahami di masa sekarang. Saya memperhatikan seperti itu. Malahan informasinya katanya di Cina itu sudah tidak pakai masker. Di Cina mereka sudah dibuka aja. Tapi duka itu mencet gitu. Nya tinggal tadi itu ya Pak. Yang percaya apa ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Cara memahami situasi, ya. Kenapa? Karena begini. Saya tidak sedang memberikan sebuah pemahaman yang salah, tidak. Ibu bapak di kampung-kampung asalna naon? Aslina Pak. Saya ngaji ke beberapa pelosok sarantai. Begitu kan nyamuk teh kades caman. Pasing teh itu kayak naon itu jalani Ustaz. Gitu. Apa kayak itu kerusun dia sih kayak kerusun virus. Kena sinapin ulang kalau gitu. Cuma itu jadi ngawur ulang kota aku mah mau jalan berduki kade mah komo jalan lagi lieu sih balik deui cenah tadi tuh cing biasa asa teh musimnya nah eta bapak ibu dan bapak ya ini sebuah ilustrasi bahwa saat ini orang ketika berbicara tentang hukum epidemiologi dalam kajian-kajian ilmiah ataupun dalam kajian-kajian yang tidak ilmiah, sebetulnya orang itu harus punya dua saham. Terlalu percaya juga dan jangan. Kenapa? Karena ini kan hipotesis. Hipotesis itu kan penelitian manusia. Tidak percaya pun 100% jangan, karena yang disebut hipotesa ada kemungkinan juga ada yang benar. Bagaimana Pak cara memahaminya? Karena ini bukan wahyu. Kalau
Kalau wahyu 100% benar. Nih, kalau wahyu 100% benar, Pak. Walaupun itu goib, dan sekurangnya itu virusnya goib, Pak. Kenapa? Goib dalam konteks tidak terlihat secara real manusia, tetapi jami ayah jawabnya ini banyak jawab positif, tetapi kita tetap untuk mengetahui bahwa ini benar dan tidaknya, maka kita perlu namanya bisyarah Nabi. Kita perlu naya bimbingan di Nabi dan gitu. Nabi ngajarkan lamun kedaman anjeuna diubah. Kedua Nabi mengajarkan kalau orang kena ketika musibah maka dia itu sakit kalau mati, dan kalaupun dia itu tidak mati dan dia kena, dia menjadi kifarat bagi dosanya. Itu kan teorinya. Kenapa? Ini namanya bisyarah Nabi. Terlepas bapak-bapak ibu-ibu virus ini ada dan tidak, ini sudah diterangkan oleh Nabi bahwa musibah ini kena. Akhirnya enteng kedua jalma muslim lamun ibu positif diparatan dosa, Pak. 14 dinten di karantina, leres tuh, diisolasi, dosa ku Allah dihampura 14 pohon sakit tuh ngahaja ngahaja dosa dihampura ese mending kene kopi di depan ya, orang doa ke Allah centang ku dihampura pada hari diisolasi mah langsung kita mah saur Rasulullah yukafiru akan dikiparapi dosa-dosanya dia itu selama dia sakit. Ya, kemudian ada orang yang meninggal dan ternyata dia meninggal dalam keadaan seperti itu, bahwa syahidun, dia syahid. Bagi orang Islam sebetulnya tidak ada yang rugi, tidak ada yang rugi sedikit pun. Cuman kita bagaimana mempola agar betul-betul kejadian ini menjadi sebuah PR naon urang kapalin ke dalam rumah ieu mayunana sakit tuh. Ada lagi Pak, model teroris gitu kan ya, biasa tuh dan pos biasa tuh ya, butuh kudu rame nah sarua jeung sinetron tuh. Jadi urang teh lah kajo sinetron boga lalakonan saya, penjahat nangis saya tinggal aja urang mah nang lamun urang teresep tong ngajong TV sakit dihukum ya. Nah begitu Pak, jadi kejadian ini seperti itu ya. Kumaha tulisan kapayuna urang santai aja Pak, santai aja. Nih saya ingin kebuktian satu tertangkap kurang lebih orang yang melakukan sindikat pemalsuan surat rapid test di bandara Soekarno-Hatta dari bulan Oktober sampai bulan Februari kemarin, terkumpul sampai Januari terkumpul 1,5 miliar. Bagi orang yang ingin terbang dan dia dirapid lalu positif tinggal bayar 1,5 juta itu jadi negatif. Betul kan? Kabarnya harganya gampil tak tinggal kan positif jadi negatif bisa bayar 1,5 juta. Dan itu di setiap televisi dibongkar. Polda Metro Jaya membongkar sindikat pemalsuan surat rapid test. Berarti sekarang sudah bukan penyakit, tetapi sekarang sudah berbicara masalah uang. Ya, yang kedua, PSK sudah melakukan aktivitas dari bulan-bulan 2024. Para PSK tidak libur, mereka tetap dia menjalankan pekerjaannya ataupun menerima para pelanggannya. Sampai PSK begitu ditangkap ada 56 pelacur ditangkap dan itu sudah beraktivitas pada masa pandemi 2020. Pertanyaan saya, PSK jaga jarak tuh? Maknya PSK jaga jarak nggak bisa. Orang kalau dia melakukan hubungan seperti itu nggak mungkin jaga jarak. Berarti dia melakukan apa? Berarti dia itu apa? Tidak social distancing. Dan itu katanya ketika diwawancarai di Indosiar itu PSK ngomongnya apa? Kami sudah atau kami satu hari itu satu malam 3 sampai 7 laki-laki yang dia rata-rata sudah punya istri yang kami layani. Nih, udah mulai ini. Bukarariu. Berarti itu Pak, itu nanti itu jadi segala lajonan aku. Ya. Yang ketiga, yang terbaru, siapa yang mudik akan didenda 100 juta. Kalaupun dia tidak bayar denda, maka dia dipenjara 1 tahun. Lebaran puasana gencan mikiran mudik bari didenda ke depan kabayang musim guring jami
Saya ada teman di Jakarta jualan Indomie rebus, langsung Ustaz, satu sumangat ini dengan duit dan nggak mau bisa ulis ini kampung tuh Pak. Artinya apa? Seharusnya dimotivasi Ramadan itu ia menjadi drop. Kenapa? Orang yang mudik akan ditangkap dan itu akan penjara kalau tidak bayar 1 juta 100 juta. Berarti di sini sudah tidak berbicara lagi penyakit. Ya, sudah tidak berbicara lagi penyakit. Tetapi yang sedang dibicarakan sekarang adalah apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sedang berbicara tentang perang pemikiran yang sangat luar biasa. Tak lah disebut lima mukadimahnya. Kemudian dari pesantren pada baik, aku masih kuling gue. Ya, nah, cek ustaz, cek ibu-ibu, cek bapak-bapak, ustaz siga nyawai kan wios, pada pesantren pada itu ke. Tapi apa? Karena emang situasinya seperti ini, ya. Karena emang situasinya seperti ini. Tapi bapak ibu, kita berdoa pada Allah ya. Mudah-mudahan enggak normal deh lah. Ya, awal terus jadi terutama ustad itu loba di London pengajian parare ieu teh Pak ujung lain aya kene hiji duanya seueur usah-usah di lockdown akhirnya istri ustad sekarang positif hamil. Iya, sanes positif corona, hamil positif. Oh gue tak udah ada ustadznya di lockdown, jadi di download bojona. Alhamdulillahnya, kalau artinya batu positif corona, ya hamil tuh. Aku bu tinggal ibu samingon Pak, dina samingon ibu ngasasi ngabingon bapak seueur onangan kawin, seueur onangan atau seueur nyolakan mayit sakitu atuh. Urang ngamingon tinggal nikahkeun kaundangan nikahkeun sedangkan urang mun nyolakan mayit paling sabaraha tahun atau sabaraha sasi sakali. Kalau sekarang kita membaca seperti itu situasinya artinya apa? Berarti di dunia kalau bahkan itu positif hamil. Ya, dibandingkan dengan yang positif corona. Yang itu berikan panjang bisa dia fenomena teh. Makanya udahlah kita berdoa pada Allah ya. Tapi masalah teh ini lagu ini kalau lebat karunya beli Ramadan. Tong disucian wae. Tah merada naiknya sampai ya, saya buka dulu nih cara berpikirnya ya, cara berpikirnya harus betul-betul dibuka dulu. Artinya saya bukan tidak percaya virus ini tidak ada, tapi saya harus memiliki 21 untuk memahami situasi ini. Ada 21 pokoknya nama antara percaya dan itu sakit itu anu dipercayaan ayat dan emang penyakit ayat itu dipercayanya apa? Buktinya mereka yang melanggar itu seringkali ditonjolkan dan terlihat bahwa mereka itu seperti tidak apa-apa, seperti tidak apa-apa. Bapak ibu kaidah insya Allah nih mudah-mudahan dari Allah ya. Jadi itu jaga jarak itu Pak, itu jaga jarak. Lamun ciri lahun eta teu ciri jaga jarak asal ulah ciri lahun teh. Lamun ibu ngalamun bapak eta teu jaga jarak hari kieu mah jaga jarak keneh lah nya enggak masalah begitu. Oke, kita hari ini malam ini saya tidak akan lama ya, tidak akan lama. Cekaplah kita tabung 8 langkungnya. Iya. Langkung nama sebarang menit ya. Ya, gini Bu. Ini insya Allah ini mudah-mudahan saya masih ada power karena ini acara yang ke-6. Ini acara yang ke-6 dari subuh sampai hari ini, dari malam ini. Mudah-mudahan persiapan untuk besok roadshow di Garut ya. Besok dari Garut terus keliling. Pak, saum itu adalah aktivitas 3 ya. Ada 3 aktivitas ketika orang itu puasa. Yang pertama adalah aktivitas jasadiah, yang kedua adalah aktivitas nafsiyah, jiwa, dan yang ketiga adalah aktivitas ruhiyah. Tidak ada ibadah yang seluruh terlibat setiap hari selama 30 hari itu kecuali ada di puasa. Sadayana Pak 30 dinten upami ibadah haji dina Zulhijjah tetapi ternyata itu tidak full 1 bulan. Ibadah-ibadah yang lain tidak ada yang full 1 bulan.
Tapi ibadah saum bulan Ramadan ini aktivitas yang melibatkan semua 3 komponen kehidupan manusia. Yang pertama adalah jasadiah, fisikal. Yang kedua adalah nafsiah, jiwa. Yang ketiga adalah ruhaniah, roh. Kenapa Pak? Ini dilibatkan semua. Saya membaca begini. Bulan Ramadan begitu datang, itu ada suasana yang berbeda. Padahal bulan lain biasa weh. Sumping, Julqa'dah, Julhijjah, bulan-bulan sanes beda weh. Tapi di suasana bulan Ramadan itu situasi sudah berubah. Ayeuna we karaos ku ibunya ya ku bapak. Tinggal ku ayeuna we tos karaos ku bapak ku ibu. Rek Ramadan kumaha suasanana sok. Jami tinggal Pak. Si harga mulai milu naranain, tepuku-puku ya teh. Hayam jomi mulai. Puku atuh ibu-ibu teh jual karung. Puasa nancan geus gerung miringa atau mikiran hayam. Padahal hayam teh mikiran murah. Tapi ini suasana terbangun, Pak. Ini suasana terbangun. Dan hebatnya, bapak-bapak, ibu-ibu, salah satu yang seringkali kita tidak pernah pahami, datangnya bulan Ramadan ini secara rutinitas setiap tahun, tetapi perubahan yang tidak pernah kita perhatikan itu terjadi setiap tahun. Saur Imam Ghazali belum tentu Anda akan hidup dan Anda akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Maka Ramadan yang tahun ini ketika Anda hidup dan ada, nikmati sepuas Anda, seperti Anda tidak akan bertemu lagi dengan makanan itu. Nah sahabat dan tahun payung, bapak-bapak, ibu-ibu, cantan itu arahnya di bulan Ramadan tahun payungnya. Ya, ulang berpikirnya ke sana aja. Walaupun sebetulnya kita juga yakin akan bertemu lagi. Nah, kenapa? Itu sebuah harapan. Tetapi 3 konsep yang diajarkan oleh Nabi. Yang pertama, puasa itu adalah sebagai aktivitas jasadiah. Secara keilmuan, secara holistic medicine, orang yang puasa itu paling lama dia kuat 14 jam. 14 jam. Makanya Rasul melarang sholat. Tinggalin, namun waktu sebuka, tinggalin Pak, buka langsung. Namun sebabnya, karena nanti melanjutkan lebih dari waktu, itu secara fisik itu terganggu. Kenapa? Karena kalau orang saum itu akan terjadi 2 konsep dalam tubuh. Yang pertama adalah hipoglukosa, yang kedua adalah dehidrasi. 2 ini kalau terjadi pada tubuh, maka orang bisa kejang. Bu, kita tinggal barangkali menuju saum terindikasikan ada 5 ciri, ibu harus buka anak itu. Kenapa? Saya tidak mencontohkan tidak baik, tapi jangan sampai menyiksa, karena ini adalah ibadah fisik tetapi harus dikontrol. 1, barangkali diolahraga, wes buka. Kenapa? Berarti anak ketika dia demam itu berarti dia dehidrasi. Ya. Mama, anak-anak kurang dari cabang budak pehan di kursaun teh. Ya, cabang anu pakar geus nade lebar. Betul. Anak tidak tahu konsep pahala, tapi anak tahu konsep tubuh. Tubuh setelah atau ketika dia itu kering, maka dia akan kelihatan. 1, dia demam. Yang kedua, bibirnya pecah. Ya. Yang ketiga, dia akan kelihatan BAB-na aralit kita. Kemudian kali beli saum, namun BAB-na aralit kita terkait diteraskan saum. Kenapa? Secara konsep tubuh dia rusak. Kan beda budak. Dan beberapa kali dia aja. Usah dima abdi sing segede kieu berarti doma. Ya kan doma segede kieu. Nah, seperti itu. Dan itu warnanya kecoklatan, Pak. Kenapa? Ustaz warnanya kecoklatan. Orang yang dehidrasi dan gulanya rendah, itu pasti BAB-nya kecil dan dia kecoklatan. Dan yang paling luar biasa adalah apa? Ketika itu dibiarkan, maka ketika si anak atau siapapun, bukan Pak, Bu, lamun dinasadirkan, ibu menuju saum, bapak menuju saum, tidak kencing sama sekali, maka saya menganjurkan untuk buka. Kenapa? Karena kalau sudah tidak kencing nanti ginjal rusak. Paham? Kenapa coba? Kan dia bersih, Pak.
Karena ini aktivitas fisik. Nggak apa-apa kalau nanti berbeda dengan medis. Kenapa? Karena secara holistic medicine, orang yang saum itu kalau dia tidak kencing satu hari itu berbahaya. Berarti ginjalnya udah rusak. Maka kalau ada yang dia saum lalu kencing siang, pagi, menjelang sore atau sholat, itu berarti bagus. Persediaan di dalam tubuh airnya masih ada. Tapi kalau sudah tidak kencing berarti habis dinyalanya oleh unsur yang lain. Maka saat itu Rasul mengatakan tidak boleh dipaksakan. Tidak boleh dipaksakan. Kata semuanya, saya menganjurkan anak dulu ya. Ini ahli kolot ada jalannya, ya jalan bukan ada ahli kolot, ahli kapasa tinggi, ya. Kenapa? Pada saat itu mulai, dan ternyata yang paling bahaya ketika saum secara fisik dia itu langsung kejang. Mudah menjauh kekerpakan dia laku naon entah. Kenapa? Berarti dia hipoglukosa, gula darahnya sudah habis. Dan gula darah dalam tubuh kita ketika puasa bertahan 6 jam. Begitu sudah 6 jam kurang, makanya lemas dan ngantuk menjelang siang. Beres? Jolutan deh, jalan gitu. Ini bawa anak dah yang sarewe bulan Ramadan ya, dibawa macapulaan poe, dibawa ngaji ustad dan ngabelebeg. Padahal itu palu ya wajar. Kenapa? Karena secara fisik atau secara jasadiah itu ada penurunan. Itu secara jasadiah ada penurunan. Kabayang ibu ngaji ataupun ibu taklim, bapak taklim bulan Ramadan jam 12. So, iya Pak, jam 12 Bapak ya pengajian bulan Ramadan. Saya tidak menganjurkan tidak boleh, tetapi apa? Lihat kondisi jamaah. Kenapa? Karena jamaah pada waktu itu sudah mulai terjadi drop. Ya, terjadi drop. Walaupun saya mengatakan Ustaz, senada abdi mah jajak. Betul Pak, tetapi apa? Konsentrasi sudah mulai pecah. Konsentrasi sudah mulai pecah. Dan saat itulah Rasulullah beristirahat. Maka begini ayat hadis nyagi sauna doi. Tidur ketika saum ibadah, ya. Tetapi tidur apabila dia tertidur karena dia kelelahan. Kenapa? Karena kalau tidak air dan tidak ada gula, pasti tubuh lemas. Maka Bapak Ibu mengurang kali pas lulus senang amun dinucai, amunnya Pak. Kenapa? Karena orang kalau dia bermain dengan air kecenderungan dia seder. Fisiknya begitu kan, fisiknya dia sedang. Nah itu Pak satu kalau dilihat dari secara jasadiah seperti itu. Nah tak ini yang dianjurkan buka nggak minta nawan kan? Dianjurkan buka apa? Yang manis. Kan Rasul mengajarkan korma. Tapi tetap Indonesia berbeda lidahnya. Indonesia masih klasmen tertinggi bala-bala. Ya, kedua gehu, katilu cireng, kaopat kerupuk baju. Nah, ini tidak berubah tiap tahun klasmen sementara buka di Indonesia. So ibu, bapak tinggal lamun masih buka ke masjid tinggal panggilan aladis mana? Ya, jadi konsep tadi dikatakan glukosa, air itu ataupun dehidrasi itu sudah tidak digubris. Kenapa? Sebab iya masalahnya kuat ada ningali kerupuk baju. Ya, karena seperti itu. Jadi korma itu ranking ke klasmennya di 7 korma. Baru setelah itu channel kolam itu 10 klasmen sementara buka di Indonesia. Tetap bala-bala memuasai sakawon. Saya menjamin sampai 2030 bala-bala kaiji kene sok insyaallah. Nah, tapi teorinya, sekarang teori fisiknya gimana Ibu? Teori fisiknya satu, tidak boleh buka dengan air es. Kenapa? Karena secara medisin ataupun holistik medicine, orang kalau buka dengan air es terjadi kejang usus. Ya, itu kan kejang usus. Maka kalau mun ayeuna ngaleun cai jol es lap eta teh jol alim tua.
nggak mau. Kenapa? Karena usus sudah kejam. Karena tadi dia itu panas, dimasukin jebret gitu. Akhirnya apa? Terjadilah dehidrasi yang kedua. Akhirnya si A atau orang itu nggak enak apa-apa. Oke, dinten kedua, dinten katilu, dinten keopat, jadi semangat puasa teh. Karena usus sudah kejam di hari kedua, di hari pertama. Kita buka cai hanya nyanyi madu, nyanyi madu, Pak. Dan kalau nanti air manis kemudian diesan itu kejam usus. Itu bisa kejam usus. Ya, madu hanya oke, lebetkan kormati susu ku bala-bala obat. Angger kesimpulannya makadinya. Nah kumaha orang Arab Pak lamainya teh masalah Bu. Orang Arab lamainya teh masalah, minum atau makan yang asin enggak masalah. Kenapa? Karena orang Arab itu punya sistem secara anatomi berbeda dengan kita. Orang Arab itu kan panas rata-rata. Maka orang Arab mentuang daging domba hiji bisa kusorangan. Hiji bisa kusorangan. Kenapa? Karena tubuh orang Arab itu beda dengan kita. Kita itu kan dingin. Otomatis kalau makan yang manis ini kurang respon di lidah. Tapi lamun nuang anu asin itulah makanya rata-rata Indonesia darahnya tinggi. Karena apa? Karena ku Allah tos disikluskeun. Tinggal di Nusa Lembur penyakit lolobana naon eta teh gaya hidup. Ya, dan biasanya Allah sudah siapkan apanya obatnya di kampung itu. Maka ibu tinggal apa? Lamun aman ke hiji daerah, panyawat didinya rata-rata naon di Salembur, seseurna. Itu menunjukkan kebiasaan orang di sana. Dan yang kedua, biasanya Allah siapkan tumbuhan yang hidup di tempat itu. Hebat Allah, lamun menurunkan penyakit di daerah itu terus disiapkan obat apa? Karena hiji lembur teman daun salam silakan didinya jarak radim lah salam tuh. Kenapa? Karena di sana rata-rata penyakitnya adalah bisa turun dengan daun salam. Ya. Sobi kubawa perhatuskan. Nah ini yang holistik namanya. Sini diperhatuskan. Ini di daerah Pak. Eta mah didinya tanaman eta unggal jamin lah jarang. Ya. Bapak melak binahong tiap jami melak binahong jaradi. Berarti di daerah itu ada penyakit yang bisa sembuh oleh binahong. Itu teorinya. Namun ibu melak jahe tiap jami melak jahe jaradi. Oh, berarti urang dinya mah rata-rata iki aya panyawa iki ku jahe zaman gitu. Udah mau melak naon teh jaradi berarti saehan. Gitu ya. Ustaz abi melak naon teh jadi wae berarti sehat gitu we. Lamun bunga melak naon wae jaradi berarti loba penyakit. Ya, seperti itu. Nah, jadi kata kuncinya di sana. Secara teorinya adalah manusia dibangun dalam aspek-aspek yang tadi. Oke, Pak, nalika sahur benten kan kudu. Makanya di dalam Ibnu Sina minum itu rumusnya 242 di bulan Ramadan. Kata Ibnu Sina rumusnya 242. 2 ketika sahur, 4 di saat buka, mau tidur 2. Jadi dalam 18. Itu teori Ibnu Sina. Jadi ibu, bapak tidak perlu khawatir kata Ibnu Sina kalau orang minum ketika sahur cukup 12 maka itu cukup untuk 12 jam. Tapi nanti ketika mau tidur dan buka harus 16. Itu kata Ibnu Sina. Kata Ibnu Sina mah di luar sahur teori minumnya adalah qobla sholat 2 segelas, bada sholat segelas kali 5 waktu sholat 10 gelas sahur medis minum minimal 8 gelas. Ibnu Sina mah dietang tina waktu sholat tiap sholat 2 atau 10 gelas Pak gitu. Dan ibu upami ieu 2 gelas bade sahur tangke seueurna seseuna urni engke kualo dicadangkeun sapertos sapi sapertos onta Pak. Onta mah teh di mana seueur bade bobo
mata engina wah ngabret entama non margina cadangan suruh sabun lamun ku bapak dicadangkeun menuju gerak ke CR ku keringan. Nah teorinya gitu nggak tahu di medis kalau yang saya teliti seperti itu. Jadi lamun eueut ka sanak bobo ke cadangan kamu enging, tapi lamun eueut ka sanak gerak CR kana keringan. Nah seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir ya. Satu itu ya Pak secara fisik, nah itu disebut aktivitas fisik ya. Maka alhamdulillah lahnya kurang apanya nawan wae jadi ilmu saat itu simkuring tidak diajar gitu. Oh iya sampai kemarin ada yang saya ngobrol dengan seorang dokter kemarin kebetulan misi di Samarinda, dia dokter spesialis anak ya. Ustadz katanya Ustadz harus memberikan sebuah ilmu ataupun sebuah informasi ke jamaah. Apa ternyata sahur di masa pandemi ini itu betul-betul antibodinya harus kuat, dan ternyata yang paling kotor di pikiran. Jadi corona ini bahaya, tapi yang lebih bahaya stresnya. Makanya sahur itu aktivitas yang kedua, aktivitas jiwa. Kenapa? Karena ada seorang profesor guru besar di Moskow, dia namanya Nikolayev. Dia punya pasien orang gila 30, yang 15 disuruh puasa, yang 15 tidak puasa. Ternyata yang 15 disuruh puasa dalam jangka waktu 1 bulan 30 hari, yang disuruh puasa ternyata orang gila ini sembuh. Ini di Moskow ini penelitian. Ternyata orang gila disuruh puasa terjadi perbaikan. Kenapa? Terjadi detoksifikasi. Karena orang gila itu banyak racun di tubuhnya. Begitu disuruh puasa itu terkuras racunnya, keluar dia, dan akhirnya ini perbaikan dan 15 orang gila ini terjadi percepatan penyembuhan. Dan ternyata bapak-bapak ibu-ibu sahur dapat menenangkan pikiran. Tenang pikiran. Jadi lamun aya jami nya, lamun aya jami Pak unggal bulan Ramadan bulan penyakit mah berarti itu aya salah dia. Eta mah anggur unggal Ramadan dia bulan penyakit teh mah we. Sawal cageul. Eta kira aya jami teh. Kunaon Bapak tara puasa teh, cenah Bapak teh unggal bulan Ramadan kieu we cenah. Ari sawal jajan di Pak. Dekat hati ya teh. Kenapa? Kuncinya ada di mana? Di otak, namanya limfostat. Di otak kita ada limfostat yang mengatur asam lambung. Kalau limfostat ini itu akan bergerak mengatur asam lambung supaya tidak cemas karena dia punya niat. Makanya orang yang melapar tapi dia niat sahur, limfostat di otak ngatur agar mengkontrol asam lambung tidak naik. Tapi kalau orang tidak niat sahur, saya yakin limfostat di otak itu hebat. Allah tidak mengendalikan asam lambung. Maka jami anu lapar ke niat puasa jeung lapar niat puasa beda Pak. Bu niat sahur Pak jam 7 terus beda ketinggaliannya. Konengnya yolai kadia. Kenapa? Karena limfostat di otak tidak ngatur asam lambung. Tapi kalau kita niat sahur walaupun tidak sahur hebat Pak, itu bertahan sampai 14 jam. Ini diatur di mana? Bagian otak sebelah sini, namanya limfostat, yang itu mengatur sistem asam lambung untuk menurunkan tingkat kecemasan manusia. Kita akan puasa lebih sabar, lebih tawakal, lebih bersyukur. Ingat, bulan puasa mah jarang diberi amal. Nah, kewe sawal. Asna, alhamdulillah senang Bapak tara ngamakan ka mama ke sawal dagoan. Atur puasa mah nya da Bapak ngamak. Nyawe Pak, begitu Allahu Akbar, begitu takbiran langsung eta mah jual melotot ieu sabulaneun gitu. Ya. Tapi emang tidak dikontrol. Kenapa? Karena pengontrolan ini Pak betul. Kenapa? Karena sahur dalam hadis disebutkan asyamu junnatun. Apa junnatun teh? Pengendalian diri. Dia sebagai benteng. Kalau orang ini pengendalian dirinya terganggu, maka itu akan merusak 3 sistem. 1, dia akan merusak alam pikir atau kognitif.
Dua, dia akan merusak alam rasa, namanya afektif. Dan yang ketiga adalah dia akan merusak alam perilaku, namanya psikomotorik. Itu hebatnya. Makanya Nabi mengatakan asyam judatun, saum adalah benteng, dan itu adalah membentengi dari sesuatu perilaku ataupun apa, dari sesuatu yang akan pengendalian dirinya hebat. Kalau orang bisa mengendalikan diri, itu akan berfungsi tiga. Satu, kognitif, otaknya bagus Pak. Rata-rata ide muncul di bulan Ramadan, berarti saumnya benar. Lamun di bulan Ramadan bawaan dengan solusi, berarti saumnya benar. Ya, relaksasi Ramadan apa? Memecahkan masalah. Kenapa? Karena kognitif tidak aktif. Cobian. Hampir semua perang itu rata-rata Ramadan. Kenapa? Karena strategi perang menggunakan kognitif. Dan itu ketika orang sahur, berarti ada kesalahan fatal. Begitu bulan Ramadan ada sesuatu yang mentok di dalam menyelesaikan masalah, berarti ada niat yang salah. Itu yang namanya kognitif. Yang kedua, afektif, rasa. Bulan Ramadan kan rasanya hebat Pak. Orang jadi sensitif gitu. Ningali ayam yang buka yang mereknya. Kebawahan teh yang sodako Ramadan. Padahal magdir. Tapi Ramadan apa? Hati ngali. Oyong merewae, ningali batur buka yang masihan. Dan juga kagamar lamun masihan buka kan saum pahalan sarua. Teh namanya teh afektif mungkin teh. Mata meninggal kenceleng bulan Ramadan mah bunga. Di luar bulan Ramadan mah ningali kenceleng alas si ayah kenceleng ngariwang. Ya. Deg-degan atau urang teh rek mere lebar hari itu mere elah tuntungan kenceleng ngabeung berkurang. Cek kenceleng rek mere moal. Tapi di bulan Ramadan mah aduh ya Allah. Ya, Ibu saya tadi nanya ya jamaah di masjid lain. Sok simpuring naros. Kantos tuh Pak bulan Ramadan bu aya tuangeun. Aya kantos teh gaduh tuangeun tuh. Tehnya can kantos Pak, ibu-ibu sok tinggal di dapur aya kantos tuangeun biasa anu tuangeun misalnya teu aya semua di bulan Ramadan rata-rata tuangeun buat. Kenapa? Karena rasa diolah oleh dirinya sehingga melahirkan nilai-nilai positif. Nah ini hebatnya, namanya afektif yang seperti ini. Jadi Allah atau Rasul membangun jiwa ini di bulan Ramadan ini luar biasa. Makanya ada ustadz yang menerangkan bulan Ramadan itu bulan kesabaran. Ya, bulan kesabaran. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau orang sudah bersabar, itu akan terjadi proses healing, yaitu proses penyembuhan dari sebuah penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Di Madinah, rata-rata kalau bulan Ramadan itu para dokter itu dia tidak menerima pasien. Jadi kalau ada pasien suruh pulang, begitu. Nah, dan ini terjadi di Indonesia pun orang sakit menurun di bulan Ramadan. Kenapa? Karena rasanya terkontrol. Yang sehat begitu kalau barang kan saya gitu ditahan tuh orang tuh, ternyata bisa bertahan sampai bulan atau sampai tanggal 1 Syawal. Dan ini terbukti banyak kasus-kasus yang terjadi seperti itu. Yang terakhir, bahwa pengendalian diri di bulan Ramadan secara jiwa itu akan mempengaruhi psikomotorik, perilaku kita kan jadi bagus ya. Tadinya sentak-sentak jadi gitu ya, tadinya orang pukul topan jadi gitu, tadinya molokot enak meleteh dan udah atuh parek molokot pikir puasa mah ya. Kenapa? Karena kuncinya ada di 3 konsep itu. Jadi bapak-bapak ibu hebat saum mengendalikan diri, dan itu akan menyembuhkan gangguan jiwa. Ya, jadi kami stres shopping apa? Kusaum Pak beres dah. Ya, kusaum. Capek-capek Bu. Entang saum ya Pak, itu beres sebetulnya. Ya, asal tadi niatnya yang bagus. Ya, niatnya yang bagus. Kata Bu apa? Ya, kalau
ngabahanan aya ieu insyaallah tinggal matang pemikiran hayang mahal tong pikiran kan senajaralan ibu ayeuna rek deui acuh rek moal engke tanggal hiji keun we senajalan we naon sababna bisi ka urang jadi capek insyaallah lah moal aya Pak dalam tahun ibu bulan teki atau Ramadan teh cuman persoalannya adalah dibikin tekanan-tekanan oleh kita sendiri. Yang terakhir, saum adalah aktivitas rohani, aktivitas spiritual, dan itu terbangun dari kebiasaan-kebiasaan. Mana kebiasaan yang baru? Tajdidul amal. Bapak Ibu lihat macam Quran, betul kan? Kenapa Pak di Al-Quran bulan Ramadan identik dengan Quran? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karena Bapak Ibu paksakan sapoe di bulan Ramadan minimal maca Quran saya. Minimal maca Quran saya. Sapoe tong loba-loba misi berat. Naon sababna? Ini untuk mengatur apa? Untuk membangun rohani. Bapak Ibu jebret bulannya ya baca Quran alif lam mim beres tutup ya isuk nambahan deui saya wan si murid ngatengah demi orang sajud heula saya teh alif lam mim tutup isuk teh dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin tutup deui sigana tamat dipikeun kalbaran 20 ayat salah tidak daripada apa? Daripada kita tidak sama sekali. Kenapa Allah menyebut kalimat atau menyebut Ramadan dengan kalimat Quran? Artinya orang secara rohani dekat dulu dengan Quran di bulan itu. Dan banyak kasus-kasus penyakit berat itu begitu dia puasa lalu dia rutin baca Quran itu terjadi perubahan-perubahan yang sangat bagus. Ya, sampai ada yang minum kista, kemudian kanker, itu dikombin antara baca Quran tilawah dan sampai ibu ada kasus seorang ibu dia berbaca 1 hari 3 juz di bulan Ramadan itu ternyata kanker payudara yang terjadi perubahan yang sangat hebat. Ini kalau berbicara setelah itu, di luar itu. Kenapa? Nah apa tuh orang baca Quran? Dan Quran sahur pahala. Teh mau aman karena otak. Ya, di mana ayat pahala dihitung sahur sakit dewe iwak di masa Quran. Makanya Allah menyebut itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. 1 hari minimal ada yang baca Quran setiap hari di bulan Ramadan. Yang paling baik di mana? Yang paling bagus pada subuh dan qabla maghrib. Hasil penelitian 2 itu terjadi energi yang sangat positif. 1 pada subuh, 2 qabla maghrib. Kalau itu dimungkinkan baca, bapak lagi di jalan bawa mobil baca aja, nggak apa-apa begini nunggu macet maca di mobil tenang. Kenapa? Itu jadi bagus. Akhirnya apa? Terjadi proses peningkatan rohani namanya. Ya. Kemudian yang kedua, apa yang dibangun dalam rohani? Quran lihat asyamu wa ana azibi. Saum itu untukku, yaitu apa? Itu disebut self communication. Tidak ada puasa mah yang kapuji mah hese puasa yang kapuji lamun aya nu keur puasa gular goler ditanya kunaon jang nuju sahur keur bae sarua kabeh anana lebar-lebar jeung gular golernya mungkin kena kecinjang dia. Kenapa? Asyamuli. Kenapa? Lil milki. Artinya manusia ketika puasa itu terjadi regenerasi sel. Maka Bapak Ibu nalika maghrib bunga biasa maghrib bulannya apa nguping adan maghrib dijeblak nganu ieu adan ningeun lagi biasa ge parah ngeukeun adan teh tapi ngaganggu adan lumayan Ramadan mah di lohor keneh di daguana ge atuh gebeg deui ada si adan lohor begitu teu ada asar jo gebeg deui bah asar jo muka siapa tuh abah ieu mah asar cek si abah teh asa sarua adana jeung maghrib nya ada nama sarua. Tapi tembak nilai-nilai ini terbangun dengan sendirinya. Nggak pernah kita setting di otak, tapi Allah sudah nyeting sendiri. Nikmat sekali. Aduh, ketinggalannya nguping ada nikmat luar biasa. Tapi disebutkan itu rohani, aktivitas rohani muncul.
Bu, atau sebuka mungkin adzan maghrib, Allahu Akbar, HP di rumah. Kamu di masjid anu dibilang enggak terus sok kekeu teh. Hiji, dua, baru makan itu ada dua. Tilu, salapan balik deh ka hiji. Nah, makanya Nabi mengatakan innal shaimi farhatan, orang yang saum akan ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitri, terjadi regenerasi sel di tubuh, dan itu karena asyam li, itulah rohani. Oke, puncaknya di mana? Tanggal 1 Idul Fitri. Ingat ibu, tanggal hiji Idul Fitri sadayana glowing jalmi Pak, bersih Pak. Ibu Pak calalengan bersih, glowing, kehilis kasep tanggal hiji dina. Non sababna karena semua sudah dibersihkan oleh Allah dari kotoran, dari toksin, dan saat itu orang bahagia semuanya. Kayak tanggal 2 ngagulawin dewe. Ada sapoe bunga nanti ya tanggal 2 aja mau rumput dewe ya dan segala diasup kan dari sini dibersihkan, kemudian tanggal 2 beda lagi, tapi nggak apa-apa. Makanya ada orang Amerika itu namanya Carl Stephenson, dia datang ke Indonesia untuk meneliti tanggal 1 bulan Syawal, dan dia membawa sebuah alat namanya aura system, dan dia melihat ternyata setiap tanggal 1 Syawal ketika bubar Idul Fitri di setiap daerah itu ada aura warna biru, itu artinya aura positif, dan ternyata di poe eta bunga jami sadayana mah. Ini banyak punya ayah jam ibu kami ini lah ayah kue dicalurkan biasa getara enggak jelema dicalurkan, padahal mual daik asup dan boga sarua di imah. Dan polis darahnya pada hari itu dinyalukan ke orang ge. Nah, seperti itu. Saya melihat biasanya mubalik begitu mau Idul Fitri mereka bahagia Pak. Kenapa? Karena sudah menunggu THR dari masjid. Etagel lamun merek. Tapi luar biasa. Kenapa? Kunci yang ketiga. Karena spiritual rohani akan bagus apabila tahadu memberi, maka dia akan mencinta. Semua dia gerak abri, dan itu puncaknya di zakat. Itulah puncak spiritual manusia. Memberi itu adalah sehat jiwa. Maka bapak-bapak ibu-ibu, bulan Ramadan tahun ini kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan yang paripurna.